Dalam pernyataannya, Jonathan menyebut bahwa bermain untuk Indonesia adalah sebuah petualangan baru yang sangat ia nantikan. Ia berkata, "Saya sudah membuat keputusan untuk bermain bagi timnas Indonesia. Ini adalah sebuah perjalanan baru, dan saya tidak sabar untuk memulainya." Sebuah ungkapan sederhana, tapi penuh makna yang menunjukkan betapa besarnya tekad Jonathan untuk memberikan segalanya bagi Merah Putih. Namun, keputusan ini tidak lahir begitu saja. Jonathan mengaku banyak berdiskusi dengan orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat sebelum akhirnya mantap memilih Indonesia. Ia menegaskan, pada akhirnya hatinya lah yang bicara. "Pada akhirnya, hati saya memilih timnas Indonesia," ujar Jonathan. Sebuah kalimat yang kini viral di kalangan netizen Indonesia karena dianggap menunjukkan keikhlasan dan komitmen sejati. Perlu diketahui, Jonathan saat ini berusia 21 tahun. Ia merupakan pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap dengan karakter cepat, lincah, dan punya insting menyerang yang tajam. Meski masih terbilang muda, ia sudah mengoleksi pengalaman di sepak bola Eropa, khususnya bersama tim muda FC Utrecht, salah satu klub papan tengah Eredivisie. Kabar ini tentu semakin menambah panjang daftar pemain keturunan Belanda yang memilih membela Indonesia. Sebelumnya, kita sudah mengenal nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, hingga Ragnar Oratmangoen. Dan kini, giliran Jonathan yang siap memberikan warna baru. Tidak hanya itu, Jonathan juga bukan sendirian dalam proses ini. Bersama Mauro Zylstra, striker muda FC Volendam, ia menjalani proses naturalisasi. Bahkan, keduanya sudah mendapatkan persetujuan dari DPR. Artinya secara hukum, jalan mereka untuk segera mengenakan jersey timnas Indonesia tinggal selangkah lagi. Publik Indonesia sendiri menyambut kabar ini dengan antusias. Di media sosial, banyak netizen yang menyampaikan dukungan penuh, bahkan sudah membayangkan bagaimana kombinasi Jonathan dengan pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, atau bahkan Marcelino Ferdinand di lini depan Garuda. Kehadiran Jonathan diyakini bisa menambah variasi serangan dan membuat timnas Indonesia lebih berbahaya di ajang internasional. Secara teknis, Jonathan disebut-sebut bisa menjadi alternatif pengganti oleh Romeni, striker keturunan lain yang sebelumnya diproyeksikan memperkuat Garuda. Meski gaya bermain keduanya berbeda, kehadiran Jonathan tetap dianggap penting untuk memberikan opsi tambahan bagi pelatih. Jika Romeni dikenal sebagai penyerang murni yang lebih klinis di kotak penalti, Jonathan justru lebih fleksibel, bisa dimainkan melebar, menusuk dari sayap, dan menciptakan ruang bagi rekan setimnya. Selain itu, pengalaman bermain di Belanda membuat Jonathan terbiasa dengan permainan cepat dan disiplin taktik. Hal ini tentu menjadi nilai plus, karena Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang menuntut pemain untuk punya intensitas tinggi dan stamina kuat sepanjang pertandingan. Yang menarik, Jonathan sendiri menegaskan bahwa keputusannya bukan karena faktor karier semata. Ia menolak anggapan bahwa membela Indonesia hanyalah jalan pintas untuk menembus level internasional. Justru sebaliknya, ia mengaku terdorong oleh hati dan keinginannya untuk berkontribusi bagi sepak bola Indonesia. Sebuah komitmen yang patut diapresiasi, mengingat banyak pemain keturunan lain memilih jalur berbeda. Jika kita melihat lebih dalam, keputusan Jonathan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI. Dengan mendatangkan pemain muda yang siap membela timnas, Indonesia bisa memiliki kedalaman skuad yang lebih kuat, tidak hanya untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga turnamen-turnamen besar lain seperti Piala Asia, AFF Cup, hingga Olimpiade. Bayangkan, lini depan timnas Indonesia ke depan bisa dihuni oleh kombinasi pemain muda seperti Jonathan, Zylstra, Struijk, dan Hoki Caraka, didukung playmaker kreatif seperti Marcelino Ferdinand, serta gelandang tangguh macam Ivar Jenner. Tentu ini menjadi pemandangan yang sangat menjanjikan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Namun, tentu tantangannya juga tidak mudah. Jonathan harus bisa beradaptasi cepat dengan gaya bermain timnas, atmosfer sepak bola Asia, hingga tekanan besar dari supporter Indonesia yang dikenal sangat fanatik. Meski begitu, dengan mentalitas Eropa yang sudah terbentuk sejak akademi, banyak pihak optimis bahwa ia mampu menghadapi tantangan tersebut. Sebagai penutup, keputusan Miliano Jonathan memilih timnas Indonesia adalah kabar baik yang memberi harapan baru. Ia datang dengan semangat, motivasi, dan tekad yang kuat untuk memberikan kontribusi nyata. Kini, semua mata tertuju padanya. Mampukah Jonathan benar-benar menjadi bintang baru Garuda? Satu hal yang pasti, kehadiran Jonathan membuat kita semua semakin optimis melihat masa depan timnas Indonesia. Petualangan barunya baru saja dimulai, dan seluruh rakyat Indonesia siap memberikan dukungan penuh di setiap langkahnya.